Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM 1847241 dari kelas 8D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis kurikulum dan silabus. Sebelum kita mengetahui cara analisis kurikulum, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari kurikulum. Yang pertama, istilah kurikulum. Nah, istilah kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum. Awalnya mempunyai pengertian running a course, dan dalam bahasa Prancis yakni courir, berarti to run, sama dengan berlari. Istilah ini kemudian akan digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar berharga dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Adapun pengertian kurikulum menurut para ahli, yang pertama, Ralph Taylor pada tahun 1949. Semua pelajaran siswa yang telah direncanakan dan telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua itu Eisner pada tahun 1979. Kurikulum adalah pengalaman yang ditawarkan kepada siswa dan di bawah. Yang kedua itu Eisner pada tahun 1979. Kurikulum adalah pengalaman yang ditawarkan kepada siswa di bawah petunjuk dan bimbingan sekolah. Jadi, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. B. Perjalanan kurikulum nasional Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Yang pertama, kurikulum 1968 dan sebelumnya. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Redjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Redjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Setelah Redjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Redjana Pelajaran Terurai 1952. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Redjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana Hamalik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, estetik, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral,
budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mempunyai lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentunya tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian 1975 oleh kurikulum 1984. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki salah satu ciri, yaitu berorientasi pada tujuan instruksional. Yang keempat, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima, kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat terencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar, mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang keenam, kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum 2006 atau lebih dikenal sebagai KTSP mulai diberlakukan sejak tahun 2006 atau 2007. Pada kurikulum ini didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketujuh, kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 terdapat sebuah pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendekatan saintifik yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosialisasikan, dan uraian, dan mengomunikasikan. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan saintifik digunakan dalam pembelajaran di kelas, karena pendekatan saintifik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, keterampilan melakukan kerjasama dan penyelidikan, serta perilaku berkarir dan perilaku berkarakter. Karena pengalaman pelajar yang diberikan dapat memenuhi tujuan pendidikan dan pemanfaatan bagi pemecahan masalah dan kehidupan nyata. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang memuat 4C yang meliputi communication, collaboration, critical thinking, dan creative and innovative. Berdasarkan uraian tersebut telah membuktikan bahwa kurikulum 2013 sudah sesuai dengan pengembangan zaman sekarang ini dan juga kebutuhan peserta didik. C. Landasan kurikulum yang berlaku di sekolah. Pertama, landasan yuridis. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan empirik. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi,
dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lain. Yang keempat, landasan teoretik. Landasan teoretik memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, landasan konseptual. Relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. D. Karakteristik kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang pertama, penekanan. Dalam pembelajaran kurikulum telah menekankan pembelajaran yang mencakup 3 ranah, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal itu terlihat dari visi, misi, dan tujuan kurikulum. Yang kedua, orientasi. Orientasi pembelajaran pada kurikulum tidak hanya berfokus pada salah satu ranah, yaitu ranah kognitif saja, efektif saja, maupun psikomotorik saja, melainkan semua ranah tersebut diorientasikan semua dalam pembelajaran. Hal itu terlihat dari kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang ketiga, penyampaian. Dalam penyampaian materi dilihat dari kurikulum penyampaiannya lebih menekankan pada student center. Dalam pembelajaran juga dapat diimbangi dari pembelajaran yang dalam kelas maupun di luar kelas. Sumber belajar. Sumber belajar bagi siswa tentu sangat banyak. Hal ini terlihat dari visi, misi, dan tujuan kurikulum. Seperti misalnya pada misi, menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Yang kelima, penilaian. Penilaian dalam kurikulum sudah mencakup ketiga ranah, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Penilaian juga dinilai melalui proses atau diambil berdasarkan proses yang dilakukan oleh siswa. Komponen kurikulum. Ada beberapa komponen kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, struktur dan muatan kurikulum, yang ketiga, kalender pendidikan, yang keempat, silabus dan contoh RPP. F. Implementasi, analisis kurikulum dan silabus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis kurikulum, yaitu yang pertama, kesesuaian silabus dengan standar. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, kesesuaian kegiatan belajar dengan indikator yang hendak dicapai. Yang keenam, kesesuaian referensi guru dengan indikator yang hendak dicapai. Yang terakhir, yang ketujuh, kesesuaian sumber belajar, media belajar dengan pencapaian indikator. Mungkin cuma itu materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.